Assalamualaikum Pak Ji. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Gimana Mas Bro? Kabarnya sehat-sehat? Iya Pak Ji, saya kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ji kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke guys, kali ini kita ditemani oleh Pak Aji. Ya, bersama saya Pak Aji, dan saya akan membahas cerita apa lagi kalau bukan tentang Abu Nawas. Tapi sebelumnya, supaya tetap konsentrasi untuk mendengarkan ceritanya dan bisa mengambil hikmahnya, jangan lupa disiapkan kopinya ya. Iya, jangan lupa Ada apa? kopi lah. Oh, yang kopi. lebihan buat Kopinya saya. ya, saya juga minta mau. Oke, bisa aja, langsung saja kita simak cerita berikut. Kisah berjudul Raja Otaknya Jebol Karena Hakim Cebol. Jadi penasaran nih. Jebol kenapa ya? Oke, langsung saja disimak. Dikisahkan Baginda Raja sedang mengalami kebingungan yang begitu mendalam dan melama-lamakan. Pasalnya, beliau belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan berbagai usaha seperti sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kenapa tidak memilih Abu Nawas aja, Paduka? Saran penasihat istana. Wah, Abu Nawas mah nggak mau kalau disuruh jadi hakim. Walaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim. Aku tahu sifat Abu Nawas kayak gitu. Jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja si Abu Nawas untuk mencari hakim istana. Gitu aja kok repot. Ujar sang penasihat. Wah, bener juga ya katamu. Baiklah, kalau begitu cepat panggil Abu Nawas kemari. Perintah Baginda Raja kepada pengawal istana. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya Abu Nawas tentunya. Wahai Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya segera, kata mereka para pengawal istana. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya akan dipanggil untuk dijadikan hakim istana. Dia sudah kaget. Bilang saja sama Baginda Raja, aku tidak mau datang. Jelas Abu Nawas menolak permintaannya dengan halus. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh kami untuk datang ke kamu itu untuk meminta saran dari Tuan Abu Nawas. Tutur pengawal istana menjelaskan lebih lanjut. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas kembali penasaran. Gini Tuan Abu diminta sang raja saran mengenai sosok yang pantas menjadi seorang hakim. Dan Tuan Abu juga diperintahkan sekalian saja mencarikan orang yang cocok untuk menjadi hakim istana. Tutur mereka. Oh begitu, benar. Kalian kalau begitu pulang saja, nanti aku akan menyusul. Saya mandi dulu ya. Sekalian saya nanti akan membawakan orangnya. Tenang. Udah pulang saja, saya nanti nyusul. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Pilihan Abu Nawas yang sudah memilah dan memilih ternyata dapat satu juga. Namun saat mereka berdua sampai istana, Baginda Raja justru tertawa terpinggal-pinggal dan terbahak-bahak. Ternyata orang yang dibawa Abu Nawas adalah seorang yang tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas. Kamu memilih orang kerdil seperti ini dicalonkan untuk menjadi seorang hakim. Ada-ada aja kamu Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Paduka, mungkin dia memang terlihat kecil, tapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan yang lebih kecil. Timpal Abu Nawas sekenanya untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja.
Tawa Baginda Raja terus terulang lagi, lebih keras dan lebih keras. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawan kamu itu yang katanya berkualitas baik. Apakah kamu orang yang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kamu ingin menjadi hakim, supaya orang-orang itu mau menghormatimu gitu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak, Paduka. Begini, saya pikir itu justru hal yang sangat menguntungkan karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, ya kan? Jawab kawan Abu Nawas juga yang sekenanya aja menjawab. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa kembali. Hahaha, ada-ada saja kawan kamu Abu Nawas. Baiklah, karena kamu ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Mana yang kamu pilih? Tanya Baginda Raja. Saya tentu memilih diberi uang, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja menjadi kaget mendengarnya. Loh, kok bisa gitu? Kamu malah aneh, lebih memilih uang daripada berbuat adil. Dari sekian banyak peserta pengikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil daripada uang. Kenapa kamu malah pilih sebaliknya? Berarti kamu rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang gitu maksudnya? Tanya Baginda Raja kepada calon hakim itu. Ya, maksudnya bukan begitu, Paduka. Maksudnya begini, sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Itu wajib, sebagai hakim harus mempunyai sifat jujur dan adil. Makanya saya harus memilih uang. Sedangkan saya orang miskin, tentu saja saya pilih uang gitu, Paduka maksudnya. Bukankah seorang yang memiliki sesuatu yang mereka tidak punya? Karena saya nggak punya uang, ya pilih uang, jelas kawan Abu Nawas tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sambil tertawa sedikit menandakan setuju dengan pendapat tersebut. Oh begitu, baiklah, sekarang pertanyaan kedua, siap-siap. Ambil nafas, konsentrasi. Pertanyaan kedua, bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korbannya sebagai malingnya, maling teriak maling, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, terus bagaimana? Bagaimana coba cara kamu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit tersebut? Tanya Baginda Raja kepada calon hakim cebol tersebut. Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, kita teriakkan saja, pencuri, 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 gitu. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Gitu, Tuan. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala dia mendengar teriakan tersebut. Dia sudah punya siap-siap dari awal. Terang kawan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas tersebut. Dan kemudian Baginda Raja akhirnya mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Baru nih, ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas. Kamu, puji Baginda kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya yang terlihat kecil dan kerdil, akhirnya menyadari bahwasanya kebijaksanaan tidak terbatas terhadap ukuran badan, tidak
tergantung terhadap casing dari luarnya. Maka teman-teman kawan-kawan sekalian, Pak Haji sarankan kalau mau melihat seseorang, melihat jodoh itu tidak hanya dipikirkan, dipertimbangkan dari pandangan fisik saja, tapi harus melihat bobot bibit. Itu kan dulu kata-kata orang tua dulu itu Pak Haji. Sekarang mau udah pada modern, udah nggak memperhitungkan bobot bibit gitu Pak Haji. Tapi kan yang namanya bobot bibit itu masih sangat membantu gitu Mas Bro. Ya itu dulu Pak Haji, tapi sekarang anak-anak nggak mau kayak gitu. Ya harus kayak gitu dulu dong. Tapi nggak mau Pak Haji. Harus mau dong. Nggak mau. Harus mau. Nggak mau. Harus mau. Nggak mau. Oh ya udah, kita tutup aja dulu daripada ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa share, like, and subscribe. Dadah.